Apakah Anda tahu bahwa tubuh dapat memberitahu Anda 3 hari sebelum stroke? Selain itu, kemampuan untuk mengidentifikasi sinyal-sinyal ini setelah 65 tahun dapat menentukan hidup atau kematian, kemandirian, atau ketergantungan akibat disabilitas. Namun, bagaimana jika tubuh Anda sudah memberitahu Anda, tetapi Anda tidak menyadarinya? Dalam video ini, Anda akan mengetahui 7 tanda penting yang sering diabaikan sebelum stroke, terutama bagi mereka yang berusia 65 tahun ke atas. Yang paling mengejutkan, tanda nomor 4 hampir selalu terlewatkan, padahal itu bisa menjadi tanda yang paling penting. Sebagian besar ruang praktik dokter tidak mengajarkan informasi ini, tapi sekarang Anda akan mengetahuinya, dan mungkin itu akan menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda sayangi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng peringatan. Ya, saya sangat menghargai dukungan Anda. Silakan klik like dan bagikan ke teman dan keluarga Anda jika Anda suka video ini. Jika Anda merasa tertarik dengan subjek ini, ketikkan angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya tentang kritik Anda agar saya dapat membuat video yang lebih baik lagi. Siap? Kita bisa mulai sekarang. Tanda pertama adalah sakit kepala parah yang muncul secara tiba-tiba. Pernahkah Anda mengalami sakit kepala yang begitu parah sehingga Anda tidak bisa melakukan apapun? Sakit itu datang tanpa diduga, bukan hanya sakit biasa. Jika itu benar, tubuh Anda mungkin sedang berusaha mengkomunikasikan bahaya, dan ini harus diingat. Ini bukan jenis sakit kepala biasa, kata para ahli saraf di Mayo Clinic. Banyak pasien mengatakan bahwa itu adalah sakit kepala terburuk yang pernah mereka alami. Rasa sakit yang tiba-tiba dan parah dapat menjadi indikasi bahwa pembuluh darah otak sedang mengalami masalah. Pembuluh darah ini mungkin mulai menyempit atau bahkan bocor, menyebabkan tekanan yang sangat menyakitkan. Mari kita dengarkan cerita Pak Dandi, seorang guru pensiunan berusia 72 tahun. Selama bertahun-tahun, dia sudah biasa mengalami migrain, tetapi pagi itu tidak. Saya pikir ini hanyalah stres karena saya sibuk menyiapkan pesta kelulusan cucu perempuan saya. Dia mengatakan bahwa Dandi juga meminum obat penenang seperti biasa dan kemudian berusaha menjalani harinya seperti biasa. 3 hari kemudian, Dandi mengalami stroke parah yang membuatnya tidak dapat bergerak di sisi kanan. Dokternya kemudian menyatakan bahwa tanda pertama adalah sakit kepala parah yang ia alami sebelumnya. Sayangnya, tanda itu hilang. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda tiba-tiba sakit kepala? Apa yang membuatnya berbeda dari sakit kepala biasa? Selain itu, obat pereda nyeri konvensional tidak menyebabkan efek positif. Jangan sabar, segera hubungi layanan kesehatan terdekat. Ini bisa menjadi tanda awal stroke. Ingatlah bahwa waktu sangat penting, terutama bagi mereka di atas 65 tahun. Rekomendasi saya sendiri, simpan catatan tentang hal-hal yang membuat Anda sakit kepala. Tulis kapan terasa, seberapa kuat, dan apakah ada gejala tambahan. Catatan ini mungkin sangat bermanfaat bagi petugas medis di masa depan. Ingatlah bahwa tubuh Anda tidak pernah menipu Anda. Jangan abaikan alarm dan dengarkan sinyalnya. Tanda kedua, kesulitan berkomunikasi atau kebingungan. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa sulit menemukan kata yang tepat atau menggunakan istilah aneh untuk menyebut benda-benda sehari-hari? Mungkin Anda sedang dalam percakapan yang tenang, lalu Anda tiba-tiba bingung atau kehilangan fokus. Ini bukan pikun biasa. Otak Anda mungkin memberi Anda peringatan yang serius. Ini adalah salah satu tanda paling jelas dari stroke yang akan datang. Lebih dari 80% orang yang mengalami stroke mengalami gangguan bicara atau kebingungan dalam 72 jam sebelum kejadian, menurut American Stroke Association. Kenapa? Area otak yang mengontrol bahasa sangat sensitif terhadap gangguan aliran darah dan oksigen. Lihat Tabu Firda. Mantan pustakawan ini makan malam bersama putranya di usia 74 tahun. Ia terlihat bingung saat mencoba mengingat nama cucunya dan tiba-tiba menyebut garpu
sebagai pengambil makanan. Putranya hanya tertawa kecil, menganggap itu hanya kelupaan. 2 hari kemudian, Firdah tidak bisa berbicara. Stroke yang sangat parah merusak pusat bahasa otaknya. Dokternya memberitahu saya bahwa kejadian kecil saat makan malam itu adalah sinyal awal yang harus kita perhatikan. Apa yang harus saya lakukan? Saat pertama kali, coba tes cepat untuk mengidentifikasi tanda-tanda kesulitan bicara. Wajah, misalnya, meminta mereka untuk tersenyum. Apakah salah satu sisi wajahnya mengalami penurunan? Tangan. Apakah mereka dapat mengangkat kedua lengan mereka? Mungkin salah satunya lemah. Suara. Apakah bicaranya terdengar kasar atau tidak jelas? Mungkin Anda juga menggunakan kata yang salah. Bertindak sekarang. Hubungi layanan darurat segera. Rekam suara Anda selama 30 detik jika Anda merasa suara Anda janggal. Ini mungkin menjadi petunjuk penting bagi dokter di masa depan. Yang paling penting, jangan pernah menerima perubahan bahasa yang tiba-tiba. Usia bukan penyebabnya. Itu bukan karena kelelahan. Ini adalah sinyal tubuh Anda yang harus Anda reaksi segera. Tanda-tanda ketiga, rasa mati atau senyum muncul pada wajah. Itu terlihat miring. Pernahkah Anda berpikir bahwa senyum Anda agak aneh ketika Anda melihat ke cermin? Salah satu sisi wajah mungkin tampak turun atau tidak bergerak sama sekali seperti sisi lainnya. Jangan anggap enteng jika itu benar. Ini mungkin merupakan sinyal awal dari bencana yang akan datang. Asimetri wajah, di mana satu sisi wajah terlihat berbeda dari yang lain, bukan hanya masalah estetika. Ini adalah indikasi yang signifikan bahwa otak Anda mungkin mengalami gangguan aliran darah. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases menyatakan bahwa gejala ini termasuk salah satu sinyal visual paling awal tentang masalah vaskular otak. Kekurangan oksigen sangat mengganggu sistem saraf wajah, terutama saraf kranial. Wajah kita dapat memberitahu tubuh lainnya sebelum gangguan aliran darah terjadi. Mari kita dengar cerita Jonathan. Pensiunan akuntan ini yang berusia 69 tahun membuat foto selfie bersama cicitnya. "Ayah, senyum ayah kok miring ya?" tiba-tiba berkata putrinya. Mengira gigi palsunya bergerak, Jonathan hanya tertawa. Keesokan paginya, dia merasakan kesemutan aneh di sisi kiri wajahnya saat bercukur. Namun, ia melihatnya sebagai bagian dari penuaan lagi. Setelah 3 hari, Jonathan bangun dan tidak dapat menggerakkan sisi kirinya sama sekali. Didiagnosa sebagai stroke besar. Tubuhnya ternyata hanya ingin mengirimkan foto selfie pertama. Apa yang harus saya lakukan? Mulai melakukan tes cermin dasar setiap minggu setelah usia 65 tahun. Coba salah satu dari 3 hal berikut. Mereka menutup mata rapat-rapat, mengerutkan dahi, dan tersenyum lebar. Apakah gerakan kedua sisi wajah Anda sama? Atau tampaknya ada bagian yang lelah, lamban, atau mati rasa? Jika itu benar, ambil foto untuk dokumentasi dan catat tanggalnya. Segera temui dokter jika perubahan itu tidak hilang atau semakin jelas. Nanti, tenaga medis mungkin menemukan foto-foto ini berguna. Ingatlah bahwa wajah yang lemas atau mati rasa secara tiba-tiba bukan akibat dari bertambahnya usia. Itu tanda bahaya. Jangan tunggu terlalu lama. Tanda keempat adalah gangguan keseimbangan dan pusing. Ini adalah tanda peringatan yang paling sering diabaikan, tetapi tidak selalu karena alasan yang jelas. Kita semua pernah merasa pusing atau goyah, tapi jangan buru-buru menyalahkan usia atau obat-obatan jika Anda tiba-tiba merasa dunia berputar atau lantai bergeser di bawah Anda. Sebuah penelitian yang dilakukan di Harvard Medical School menghasilkan temuan yang mengejutkan. Dalam 3 hari sebelum serangan, 70% pasien stroke mengalami gangguan keseimbangan. Tetapi 98% dari mereka tidak pernah mendapatkan perawatan medis. Karena apa? Karena mereka percaya itu hanya karena usia. Namun, sebelum bagian otak yang mengatur keseimbangan seringkali pertama kali mendeteksi gangguan aliran darah, kata ahli saraf terkemuka Melissa Thompson. Ia mirip dengan sistem alarm tubuh,
memberikan sinyal sebelum terjadi kerusakan yang serius. Sinyal ini seringkali tidak terdengar. Sayangnya. Coba dengarkan cerita Bu Silvi, seorang pensiunan perawat berusia 71 tahun, saat ia tiba-tiba merasa lantai di bawahnya miring saat berbelanja. Ia duduk segera dan menunggu sampai perasaan anehnya hilang. Dia tidak terlalu mempertimbangkannya dan tidak ada yang tahu. Keesokan harinya ia tersandung 2 kali saat berkebun. Ia melanjutkan harinya dengan menyalahkan tanah yang tidak rata. Silvi mengalami stroke cerebellum besar 3 hari setelah kejadian pertama. Berbulan-bulan diperlukan untuk menyelesaikan perawatannya. Yang paling menyedihkan adalah fakta bahwa semua ini dapat dihindari. Jika saja dia menyadari bahwa tubuhnya sedang berusaha memberikan peringatan. Apa yang harus saya lakukan? Coba tes keseimbangan sederhana ini jika Anda merasa pusing tanpa sebab. Dengan kaki rapat dan lengan di sisi tubuh, berdirilah. Tutup mata selama 30 detik. Untuk keamanan, mintalah seseorang berjaga di dekat Anda. Jika Anda mulai goyah atau kesulitan mempertahankan posisi, itu tidak normal. Itu menunjukkan bahwa Anda harus segera mendapatkan bantuan medis. Jangan anggap ketidakseimbangan karena usia normal. Ribuan orang kehilangan kesempatan untuk mengambil tindakan segera karena mitos ini. Jangan menunggu sampai Anda atau orang terdekat mengalami gangguan keseimbangan tiba-tiba, terutama jika ada tanda-tanda lain yang menunjukkan potensi stroke. Anda harus segera menghubungi dokter atau layanan darurat. Tanda nomor 5. Gangguan penglihatan yang muncul secara tiba-tiba. Pernahkah Anda merasa pandangan Anda tiba-tiba menjadi buram, ganda, atau seperti ada bagian dari dunia yang hilang dari penglihatan Anda? Mungkin Anda merasa beberapa kata lenyap saat Anda membacanya, atau mungkin ada bayangan di ujung mata Anda. Banyak orang mengira itu hanya karena mata lelah atau mereka perlu kacamata baru. Meskipun otak Anda mungkin mengeluarkan suara minta tolong ini. Tim ahli saraf dan dokter mata terkenal dari Johns Hopkins Medicine menemukan bahwa hingga 40% pasien stroke mengalami kehilangan penglihatan dalam 72 jam setelah serangan. Ini karena aliran darah yang lancar sangat penting untuk jalur visual otak. Penglihatan langsung terpengaruh ketika aliran terganggu. Coba pikirkan cerita Bu Marta. Seorang nenek berusia 68 tahun yang ceria dan menyukai membaca cerita. Sebelum tidur, dia membacakan cerita kepada cucunya. Sebagian kata-kata di halaman tiba-tiba hilang. Ia terus menggosok matanya dan berkedip. Mungkin saya hanya lelah memikirkannya. Keesokan harinya, ia menyadari bahwa di tepi penglihatannya ada bintik hitam. Namun, ia terus memperlambat, memutuskan untuk menunda pemeriksaan matanya yang akan dilakukan sebulan lagi. 3 hari kemudian, Marta mengalami stroke yang sangat parah. Sebagian dari penglihatannya hilang secara permanen. Dokternya mengatakan bahwa hasilnya mungkin sangat berbeda jika saja ia bertindak saat gejala pertama muncul. Apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Lakukan tes penglihatan cepat di rumah jika Anda mengalami gangguan penglihatan. 1. Tutup satu mata Anda. 2. Pandang ke depan dengan mata lurus, lalu perlahan-lahan bergerak ke kiri, kanan, atas, dan bawah. 3. Ulangi langkah ini dengan mata satunya. Apakah ada area yang tidak terlihat? Keluar, gaga. Sepertinya ada yang tidak terlihat. Jika itu benar, itu bukan masalah kecil. Itu merupakan peringatan. Jangan sabar. Jangan berharap Anda juga akan hilang sendirian di masa mendatang. Penundaan mungkin fatal. Catat tanda-tanda Anda. Apa yang Anda perhatikan atau tidak perhatikan? Berapa lama itu bertahan? Dokter dapat membantu Anda lebih cepat dengan informasi yang lebih lengkap. Ingat bahwa perubahan penglihatan yang tiba-tiba tidak disebabkan oleh usia, bukan akibat kelelahan. Jika Anda mengalami penglihatan kabur, ganda, atau kehilangan sebagian pandangan, ini dapat menjadi indikasi stroke. Kontak layanan darurat segera jika ada gejala tambahan seperti pusing, lemas wajah, atau kesulitan berbicara.
Tanda keenam. Kelelahan yang tidak biasa. Pernahkah Anda lelah? Bahkan bangun dari kursi terasa seperti mendaki gunung. Tidak seperti lelah biasa. Bukan karena tidak tidur cukup, namun rasa lelah yang dalam, berat, dan tiba-tiba muncul tanpa penjelasan yang jelas. Menurut para ahli, kelelahan seperti ini dapat menjadi gejala awal stroke yang sering diabaikan. Dalam beberapa hari sebelum serangan, 62% penyintas stroke mengatakan mereka sangat lelah, menurut sebuah studi penting dari jurnal Stroke. Kenapa hal ini terjadi? Menurut Dr. Richard Kaplan, Direktur Penelitian Stroke di Memorial Hospital, tubuh Anda meminta bantuan dengan kelelahan ini. Saat otak kekurangan aliran darah, ia memasuki mode darurat dan menghabiskan lebih banyak daya untuk fungsi penting dan menonaktifkan yang lainnya. Karena tubuh Anda menghadapi kesulitan, Anda merasa kehabisan tenaga. Coba lihat kisah Pak Rahman, 73 tahun, seorang pensiunan yang terkenal aktif dan rajin jalan pagi, tentang bagaimana dia tiba-tiba kehilangan semangatnya. Setelah meninggalkan rutinitas paginya, dia berkata pada istrinya, "Saya belum pernah merasa sekosong ini." Keesokan harinya, dia lelah hanya mengenakan pakaian. Ia percaya itu hanyalah akibat penuaan. 3 hari kemudian, Rahman pingsan akibat stroke yang parah di dapurnya. Menurut tim medis, tubuhnya pertama kali mengirimkan sinyal kelelahan yang belum diketahui. Apakah Anda tahu apa yang harus Anda lakukan? Lakukan penilaian cepat di rumah jika Anda merasa sangat lelah. Apakah mungkin untuk menghitung mundur dari 100 dengan selisih 7? Siapa presiden saat ini dan sebelumnya? Tidak masalah jika tugas-tugas ini terasa berat atau membingungkan dan disertai dengan kelelahan mendalam yang tidak biasa. Itu merupakan peringatan. Jangan berdiam diri. Baca. Bertindak. Pertama, gunakan skala 1/10 untuk mencatat tingkat energi harian Anda. Jika tingkat penurunan tiba-tiba drastis terjadi selama beberapa hari berturut-turut, itu adalah alasan yang cukup untuk segera menghubungi dokter. Usia tidak menyebabkan kelelahan ekstrim. Itu mungkin panggilan darurat otak. Cari bantuan medis segera jika Anda kelelahan tanpa sebab yang jelas, terutama jika disertai dengan tanda-tanda seperti pusing, gangguan penglihatan, atau kesulitan bicara. Jangan menunggu terlalu lama. Tanda ketujuh, perubahan kepribadian yang tiba-tiba terjadi ketika otak kita mendesak sikap kita. Apakah Anda atau orang-orang di sekitar Anda tiba-tiba berubah? Lebih cepat menjadi marah? Bingung lebih dari biasanya? Keputusan yang aneh? Mungkin hanya hari yang buruk, tapi itu bisa jadi tanda-tanda masalah otak yang serius. Lobus frontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas kepribadian, suasana hati, dan proses membuat keputusan, dapat dipengaruhi oleh perubahan perilaku yang tidak signifikan menurut para ahli dari Johns Hopkins Medicine. Dalam 72 jam sebelum serangan besar, 55% pasien stroke dalam studi mereka mengalami perubahan perilaku yang signifikan. Sayangnya, sebagian besar diabaikan karena dianggap sebagai efek obat atau stres. Lihatlah kisah Pak Wardi, kakek penyayang berusia 75 tahun yang sabar dan ceria. Namun, dia berubah dalam 1 minggu. Hanya karena teh terlalu manis, dia menjadi marah dan berteriak. Ia mulai menonton TV, tetapi dia tidak dapat mengikuti ceritanya. Selain itu, dia tiba-tiba ingin memindahkan semua tabungan ke rekening keluarga baru yang tidak diketahuinya. Semua orang percaya bahwa ia hanya sedang sensitif. Wardi mengalami stroke yang parah 3 hari kemudian. Dokternya mengkonfirmasi bahwa perubahan perilaku itu merupakan sinyal pertama dari otaknya bahwa dia mulai kekurangan oksigen. Apa yang harus Anda lakukan sekarang? Jangan tunggu hingga terlambat. Jangan gunakan kalender yang terlalu rumit. Apakah Anda memperhatikan bahwa hari ini terasa berbeda dari hari biasa? Ada kekacauan emosional, kebingungan, atau keputusan yang tidak masuk akal? Apakah seseorang yang Anda sayangi tampak seperti dia, tidak seperti dirinya sendiri? Tes Minikok.
Source 1. Meminta mereka mengingat 3 kata mudah, gambar jam dengan waktu yang telah Anda pilih. Misalnya, pukul 11 pagi memerintahkan mereka untuk mengulangi 3 kata sebelumnya. Cari bantuan medis segera jika mereka menghadapi masalah. Ingat bahwa ini bukan hanya perasaan buruk. Perubahan perilaku yang tiba-tiba tidak biasa dan tidak bagian dari penuaan. Itu adalah salah satu cara tubuh Anda menyuarakan permohonan. Selain itu, seperti yang akan dikatakan oleh banyak pencinta stroke, jika saya mengetahuinya lebih awal, jangan tunggu sampai Anda melihat perubahan sikap, kebingungan, atau keputusan aneh, terutama jika disertai dengan gejala stroke lainnya. Periksa segera. Lebih baik salah waspada daripada bertindak terlalu cepat. Anda sudah mengetahuinya sekarang. Sebelum stroke, ada 7 sinyal yang sangat penting. Ini adalah 7 tanda yang tidak biasa. Mereka adalah suara terakhir dari tubuh Anda, meminta perhatian sebelum hal-hal buruk terjadi. 1. Sakit kepala yang sangat parah yang muncul secara tiba-tiba. 2. Kebingungan atau kesulitan berbicara. 3. Wajah mati rasa atau miring. Pusing, tidak sadar diri, dan kehilangan keseimbangan. 5. Kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. 6. Kelelahan yang luar biasa tanpa alasan yang jelas. 7. Pergeseran kepribadian yang jelas. Setiap tanda adalah sinyal SOS dari otak Anda yang harus Anda perhatikan. Mengetahui peringatan ini sejak dini dapat membantu Anda menyelamatkan nyawa, mempertahankan ingatan, kemampuan bicara, dan yang paling penting, mempertahankan kemandirian Anda yang memungkinkan Anda menikmati hidup yang penuh makna setelah pensiun. Jangan tunggu terlalu lama. Jika Anda atau orang yang Anda cintai berusia di atas 60 tahun, tekan tombol suka untuk menunjukkan dukungan Anda terhadap kesehatan lansia. Untuk mendapatkan akses terus-menerus ke informasi penting yang dapat melindungi hidup dan kemandirian Anda. Anda pernah mengalami salah satu gejala yang menunjukkan potensi stroke? Beritahu kami di bagian komentar. Kisah Anda dapat menumbuhkan kesadaran dan bermanfaat bagi orang lain. Bagilah video ini ke teman, grup keluarga, atau komunitas orang tua. Hari ini, Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu Anda untuk menonton hingga akhir. Pengetahuan yang Anda bawa pulang hari ini dapat menyelamatkan hidup seseorang yang Anda cintai atau diri Anda sendiri. Tetap sehat, tetap waspada, dan jangan pernah berhenti memikirkan apa yang penting bagi Anda. Bertemu lagi di video berikutnya.